di sini, tapi penyuluh virtual di sini. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang panduan upload data petani di Simultan. Karena kemarin ada yang komen di video saya tentang bagaimana sih petunjuk pengisian form atau petunjuk gimana mengupdate data petani di Simultan via Excel gitu, Microsoft Excel. Kali ini saya akan menjabarkan, mungkin ada yang belum tahu tentang ada petunjuk pengisiannya di Simultan, dan petunjuknya itu ada 3 lembar di sini, beserta ada juga formula-formula yang bisa digunakan untuk mempermudah pengisian form. Seperti itu. Jadi petunjuk ini dapat di-download kalau yang belum tahu ya. Kita masuk ke Simultan dengan akun admin masing-masing, kemudian kita ke kelompok tani, kita klik kecamatannya, kita bisa klik salah satu dari beberapa kelompok tani ini, salah satu saja, daftar anggota, dan di sini ada namanya link petunjuk upload data petani, download data petani, dan upload data petani. Kita klik yang petunjuk upload data petani, maka kita akan dapatkan file ini. Dan di sini ada catatan bahwa yang akan mengupdate data petani harus mendownload ulang data petani dalam bentuk Excel, karena ada tambahan kolom isian tempat lahir, nomor HP, dan titik koordinat menggunakan format desimal. Namun di download data petani, maksudnya petunjuk pengisian form di sini belum ada petunjuk tentang bagaimana mengisi tempat lahir, nomor HP, dan titik koordinat. Di sini hanya sampai masih format yang lama, yaitu kategori petani ya. Kemudian hanya sampai penulisan desimal juga. Kita belum sampai ke nomor HP, kemudian titik koordinat. Anda bisa cek masing-masing, mungkin sekarang sudah update atau belum ya. Namun saya akan menjelaskan satu persatu tentang bagaimana petunjuk pengisian form ini. Yang pertama, file hanya menggunakan dari Excel, dari hasil download saja. Jadi kalian tidak bisa menggunakan Excel buatan kalian sendiri atau Excel dari mana gitu. Hanya menggunakan baris dan kolom yang sudah ada. Jadi kalian tinggal mengisi, menuliskan, mengedit, menghapus tanpa menghapus baris dan kolom. Jangan mengubah susunan judul, susunannya juga jangan diubah. Jangan menyisipkan kolom lain, hanya mengedit data yang ada di dalamnya. Jika petani sudah tidak aktif, maka dihapus. Dilarang menghapus baris dan diisi dengan petani yang lain. Kemudian yang kedua, jadi saya akan mencoba bukakan kolomnya dulu ya biar gampang. Ini adalah template Excel yang sudah saya download dari Simultan, namun saya hapus data petaninya. Bentar, kita akan membukanya terlebih dahulu. Dan format file Excel ini dalam format Excel 97/2003 ya, jangan menggunakan format yang lain selain itu. Misal Excel mentang-mentang kalian punya Microsoft 365, kemudian kalian save dengan format terbaru biar kelihatan keren kali gitu ya. Jangan, kita harus menyimpannya dengan, nanti akan ada ini ya, ada ketentuan khusus. Nah ini dia template dari Excelnya. Kita ada menemukan kolom nomor, nama petani sesuai KTP, nik, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir yang dipisahkan dengan bulan dan tahun lahir, alamat, kemudian status keanggotaan dan lain-lain, banyaknya sampai ke titik koordinat lahan, nomor HP. Dan format yang lama itu hanya sampai kategori petani tanpa adanya kolom nomor HP, titik koordinat, dan juga tempat lahir. Ini dia tempat lahirnya. Jadi kita akan coba mengisi misal nomor 1. Kita contoh satu petani saja.
Misal satu petani namanya Bambang. Nama petani di sini dan nama petani sesuai KTP bisa disamakan ya, biar enak itu tinggal kepas. Memang ada 2 kolom di sini, tidak bisa. Kalian jangan menghapus salah satu, ingat peraturan pertama tadi, jangan menghapus kolom atau baris. Jadi kalian lebih enaknya kalian samakan saja namanya. Mau kalian isi nama petani dengan nama panggilan boleh, nama petani sesuai KTP, tapi ini harus lengkap ya sesuai KTP, tapi enaknya disamakan saja. Kemudian nick, misal kita isikan dengan biasanya nomor digit ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, akan jadinya seperti ini kalau tanpa tanda petik. Nanti kita coba ke pengisian nomor 3. Kolom nama petani dan nama petani sesuai KTP disesuai nama anggota petani. Oke, sudah. Kolom NIK atau nomor induk kependudukan diisi angka saja dengan didahului tanda petik. Itu dia, harus didahului dengan tanda petik di sini. Jadi kita edit titik 1 ya. Nah, seperti ini. Agar tidak berubah menjadi seperti tadi format nicknya ya, jangan diubah-ubah juga di sini. Misal kita akan mengubah format cell. Di sini format cellnya itu adalah, sebentar, malah not responding pemirsa. Jadi format cell di sini itu general ya, jangan kalian misal tanpa tanda petik kalian berubah angkanya jadi terus kalian ubah menjadi format teks, jangan seperti itu. Kalian harus apa adanya, formatnya seperti yang di download. Kemudian kita menuju ke kolom jenis kelamin. Kolom jenis kelamin diisi dengan huruf L laki-laki atau P perempuan saja. Jadi jangan ditulis lengkapnya ya. Untuk yang laki-laki kalian cukup L, atau perempuan kalian P, karena namanya Bambang kita L saja ya. Tempat lahir di sini juga belum ada ya ketentuan tempat lahir, jadi kita isikan tempat lahir sesuai KTP saja. Misalnya Jakarta. Di sini tanggal lahir kita misalnya tanggal 12 ya. Tanggal lahir angka tahun terus 4 digit. Misal ini bulan 10 digit, 1990 4 digit di sini. Kemudian isikan alamat sesuai KTP. Mana nih alamat? Alamat juga belum ada sepertinya ya. Namun di sini di format Excelnya sudah cukup jelas alamat sesuai KTP kalian isikan. Dan ini kita mengisi secara manual ya. Kita contoh mengisi secara manual di sini. Alamat sesuai KTP misalnya Jakarta Timur. Misal gitu. Kita lanjut ke jabatan dalam kelompok. Tadi ada jabatan ya, status keanggotaan Poktan. Nah, ini jadi namanya petunjuknya juga rada ini ya, rada di sini jenis kelamin terus jabatan, padahal jabatan ada setelah alamat. Ketentuan alamat juga tidak ada ya di sini ya. Ya betul, ketentuan alamat juga tidak ada di sini, tapi sudah cukup jelas alamat sesuai KTP, kalian isikan sesuai KTP. Status keanggotaan Poktan, jika anggota Poktan tersebut anggota maka kalian isi angka 1. Jika anggota tersebut atau orang tersebut ada calon, baru calon ya, angka 2, tapi kebanyakan kita angka 1 saja. Lanjut kita ke komoditas yang diusahakan. Diisi dengan kode komoditas saja, ingat hanya kode komoditas. Jika petani kalian mengusahakan padi, jangan diisi padi, namun kita akan lihat daftar kode di halaman kedua. Ini dia daftar kode komoditas yang diusahakan. Misal kodenya 1, tanaman sektor tanaman pangan. Jika petani kalian padi, maka isikan 1, cukup isikan 1 saja, jangan isikan padi atau tanaman pangan, namun isikan kodenya saja. Terus juga ketika petani kalian jagung, kedelai, aneka umbi, aneka kacang,
yang masih masuk dalam tanaman pangan mengikut kodenya di sini ya. Jagung kita isikan 2, kedelai isikan 3, kemudian aneka umbi 4, 5 untuk aneka kacang. Dan untuk tanaman pangan lainnya selain yang disebutkan di atas ini kita isikan dengan kode 25. Hanya tanaman pangan lainnya selain ini, kode 25. Kemudian untuk subsektor hortikultura, di sini sudah ada keterangannya. Petani kalian petani cabai diisikan nomor 9 kodenya. Bawang merah dan lain-lain bisa dibaca di sini. Seperti itu tadi, hortikultura lainnya juga 26 selain yang disebutkan di atas ya. Dan untuk perkebunan, peternakan, pengolahan juga sama di sini. Tinggal ngikut nomor kode yang ada di sebelahnya, hanya kode yang dituliskan. Kita lanjut ke sini. Misal komoditas yang diusahakan, kita tanaman pangan padi ya. Kemudian volumenya kita coba lihat lagi. Untuk volume komoditas diisi angka saja. Contoh 0,5. Jadi ini adalah luasan komoditas yang diusahakan oleh petani si Bambang tadi. Misal 0,15 hektar tanpa satuan, tanpa menulis hektar atau ekor, karena nanti ada juga peternakan ya di sini. Peternakan misal sapi, kambing, babi, ayam itu adalah satuannya ekor. Jadi misal 5 ekor, kalian tuliskan 5. Kemudian satu orang petani hanya bisa diisi 3 komoditas beserta volumenya. Ya, jadi di sini karena padi kita pakai luasannya misal 0,5. Ingat pakai tanda titik ya untuk memisahkan atau separator dari ini koma. Di Excel memakai tanda titik, di Simulink memakai tanda titik. Misalkan komoditas yang diusahakan yang kedua, misal dia punya jagung ya, jagung ingat hanya menggunakan kode tadi. Jagung berapa? Nomor 2. Volume komoditas misal 0,3 hektar saja. Komoditas yang diusahakan misal dia tidak ada, kosongi saja. Volume ketiga kosongi saja. Komoditas lainnya diisi. Misal kalau kalian punya ternak gitu ya, punya ternak misal tadi ternak nomor berapa diisi gitu, tapi saya coba kosongin saja. Biasanya petani punya 1, 2 atau 3 yang benar-benar petani rajin tuh, punya 3 komoditas, dan ini batasnya hanya boleh diisi 3 komoditas yang diusahakan beserta volumenya. Kemudian total luas lahan yang diusahakan kita tambah saja 0,5 dan 0,3 berarti berapa? 0,8. Batas luas lahan yang tadi 0,8. Batas luas lahan yang dimiliki. Jadi petani ada petani penggarap, petani pemilik. Petani penggarap otomatis dia tidak punya lahan yang dimiliki ya. Kita lihat lagi aturannya. Komoditas lainnya diisi dengan nama komoditas saja, nama komoditas saja. Nah di sini misal balik lagi kita komoditas lainnya, misal ayam, isi saja ayam gitu ya. Kita lanjut lagi, total luas lahan yang dimiliki, angka saja juga tanpa menulis satuannya. Total lahan yang diusahakan juga tanpa menulis satuannya. Dimiliki misal kita samakan saja ya, kita bikin petani adalah petani pemilik dan juga penggarap. Jadi petani tersebut mengusahakan dan juga memiliki lahan, kita samakan saja. Kemudian untuk kategori petani di sini diisi dengan kode, 1 pemilik lahan, 2 pemilik penggarap, dan di Excel juga sudah ada keterangannya. Kita isikan dengan angkanya saja. Karena petani tersebut pemilik dan penggarap, kita isikan dengan angka 2. Nomor HP di sini adalah nomor HP petani. Namun biasanya untuk nomor HP ini bagi kalian para penyuluh yang mungkin kesulitan untuk mendata nomor HP tiap-tiap petani, apalagi petani di pedesaan mungkin belum tersentuh teknologi, kemudian masih belum mempunyai device atau HP dan nomor HP,
maka kalian juga bisa mengisikan di sini sesuai kebijakan di wilayah masing-masing sih, bisa mengisikan dengan nomor ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani memang seharusnya dia yang punya minimal punya kontak yang bisa dihubungi, misal 0834 6743 9087, misal seperti itu. Nah di sini bisa ketentuannya juga nolnya hilang ya. Coba kita tanda petik, isikan tanda petik, karena kita seperti tadi nick ya, biar tidak hilang nolnya, kita isikan tanda petik. Titik koordinat lokasi lahan itu formatnya gimana sih? Di sini juga tidak mengatur nomor HP ya tadi, maka ketika kita tanpa tanda petik di sini nolnya hilang. Kita ulangi. Nah, saya ulangi lagi, jangan mengubah format selnya, namun ubahlah edit isinya. Seperti tadi kasus nick tadi, kita coba tambahkan tanda petik, maka angkanya bakal utuh 0 di depan. Kemudian titik koordinat di sini juga tidak ada aturan ya, titik koordinat formatnya bagaimana, kemudian mau tiap-tiap petani tiap lahan atau mungkin satu hamparan atau bagaimana. Kita coba lihat format itu ada di sini, menggunakan format desimal. Di sini tertulis desimal, contohnya seperti ini ya. Contohnya kita copy saja, misal kita pakai format ini. Jadinya seperti ini ya. Ini formatnya sepertinya masih number di sini. Jadi untuk format di sini mungkin kita boleh mengubah menjadi teks agar formatnya itu, coba ya kita ubah di sini. Nah, akan sama. Jadi khusus untuk format, untuk bagi kalian yang mungkin tahu tentang format ini, apakah boleh diubah menjadi teks agar formatnya sama seperti yang di sini format contohnya, atau tetap format selnya number. Soalnya kalau misalnya kita ubah lagi menjadi seperti asalnya itu number, oh ternyata bisa tetap ini. Namun jika kalian tadinya kosongan seperti ini dengan format number, kemudian di copy, maka akan muncul seperti ini. Kita no saja. Nah, bentar guys. Akan tetap muncul seperti ini ya, kalau di no juga akan muncul. Kita yes, maka formatnya akan berubah menjadi koma. Maka dari itu, bagi kalian yang tahu apakah formatnya boleh diganti menjadi teks seperti ini, kalau kita ubah menjadi teks, maka format titik koordinat desimal tersebut tidak akan berubah. Nah, seperti ini. Maka bagi kalian yang tahu apakah sel untuk titik koordinat ini bisa diubah menjadi teks atau enggak, boleh atau enggak gitu ya. Mungkin ada orang kementerian, orang Simulutan, admin Simulutan provinsi tahu atau bagaimana tentang format sel titik koordinat ini, bisa komen ya, atau mungkin kalian tahu infonya gitu. Kemudian untuk titik koordinat lokasi lahan ini, bagi kalian penyuluh yang mungkin kesulitan untuk melokasikan atau mengkoordinatkan petani yang kadang lahannya itu tidak satu hamparan ya. Kalau petani ini walaupun satu kelompok petani ini lahannya mencar-mencar gitu, ada yang di sini, ada yang cuma tidak kelihatan di peta, atau mungkin Google Map-nya tidak update, lahan tersebut tadinya adalah hutan, kemudian sekarang sudah dibuka jadi lahan, namun di Google Map atau Google Earth tidak update gitu. Kalian bisa menggunakan format satu titik koordinat untuk satu kelompok tani. Jadi kita bisa misal copy ini untuk semua kelompok tani yang lain, misal anggap saja
satu hamparan seperti itu. Namun memang satu hamparan itu mewakili dari luas satu kelompok ini. Kalau misal kelompok kalian lahannya satu hamparan, maka cukup satu titik koordinat saja. Namun untuk titik koordinat dengan lahan yang berpencar, jika masih memungkinkan dipetakan, maka tetap saja menggunakan titik koordinat yang berbeda kalau misal masih memungkinkan untuk dipetakan. Namun jika tidak, pakai saja satu titik koordinat yang lahannya paling luas, namun tetap mewakili seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya, tanda titik adalah untuk penulisan desimal, komanya menggunakan titik. Nah, untuk selanjutnya ketika semua sudah terisi dengan baik, semua sudah lengkap sampai titik koordinat, yang akan diupload filenya diupload dengan format Save As 97/2003. Kita coba Save As ya. Ingat Save As, kemudian kita tentukan tempatnya di mana dengan Excel 97/2003 workbook di sini. Kemudian misal kita isikan Oktan Bambang, save. Ini sudah tersave dengan format 97/2003. Kemudian pastikan file yang diupload dengan file anggota dari kelompok tani. Nama file disesuaikan dengan nama Poktan. Nah, jadi ketika kita setelah mendownload, maka akan ada nama file yang bawaan, dan itu kalau bisa jangan dirubah-rubah ya, sesuai dengan nama Poktan, karena nama file itu sudah sesuai dengan nama Poktan masing-masing. File yang diupload secara otomatis mereplace data yang lama. Untuk itu pastikan data yang diupload benar sesuai dengan kelompok taninya. Jadi ketika kita akan mengupdate data lama di sini misal yang mana tadi, data lama di kelompok ini Bojong Sarung misalnya, kita klik upload data petani. Sekali kita memilih file dengan file yang baru, maka data lama akan otomatis terganti. Jadi kita tidak usah menghapus dulu data lama satu-satu gitu, atau mungkin tidak ada fitur tombol hapus juga, atau mungkin di awal ya, di sini di kelompok tani kita ada edit. Nah, edit hapus di sini kita tidak perlu menghapus satu-satu, hapus itu kita tidak perlu ya, karena kita akan mengulang lagi untuk menamai kelompok taninya, nama ketua siapa gitu, dan kita tidak perlu. Jadi kita langsung bisa yang namanya mereplace data kalau kita mengupload data yang baru seperti itu. Kita langsung upload saja intinya. Proses upload data petani per file hanya data di sheet pertama saja, tidak bisa multiple sheet. Maksudnya itu adalah ketika kita punya data, ini adalah satu file, ini adalah sheet. Ini di Excel kan ada bisa dibikin beberapa sheet. Nah, seperti ini sheet 1, ini sheet 2, kita bikin sheet 3. Kalau file kalian ada beberapa sheet, maka yang dipakai atau yang terbaca di aplikasi simultan hanya sheet 1. Jadi sheet 2, sheet 3 dan selanjutnya tidak terpakai. Jadi pastikan data petani kalian ada di sheet 1 atau sheet pertama. Kita coba hapus. Begitu ya, yang lainnya sheet yang lain tidak terpakai. Yang kemudian nomor 4, kecepatan proses upload data tergantung dari kualitas internet di masing-masing daerah. Jadi biasanya itu tergantung ya, kalau kalian mengeluh datanya lama diupload, dan itu tergantung kualitas internet. Jadi kalian para admin pastikan sebelum mengupdate data, pastikan kualitas internet kalian memadai. Walaupun memang biasanya kalau kita lihat di sini data-data petani yang anggota kelompok tani kan misalnya hanya berkisar 20, lebih dari 20 sampai 30, mungkin ada yang ratusan seperti itu. Minimal 20 itu paling di sini ukurannya itu hanya kilobyte, atau mungkin ada yang sampai ratusan, banyak gitu ya, misalnya wilayahnya gede itu desanya atau poktannya gede, mungkin
tidak sampai 1 MB, dan 1 MB itu masih kecil ya untuk ukuran upload Excel, apalagi filenya cuma Excel yang ukurannya paling dalam kisaran kilobyte, jadi masih kecil dan masih bisa terjangkau, walaupun misal internet kalian mungkin hanya 3G minimal 3G lah untuk bisa mengupload ini. Nah, tergantung juga banyak sedikitnya data yang akan diupload. Untuk ukuran misal kita melihat di sini ya, untuk misal ukuran ini Cirahong kita yang mana yang paling banyak ya. Nah, ini Hegermana. Di sini kita melihat Hegermana itu 61 kilobyte ya. 61 kilobyte, bayangkan ini kecil loh, 61 kilobyte. Kita coba buka ada berapa anggota kelompok tani misalnya di Hegermana. Sebentar, kita masih berusaha membukanya. Nah, ini dia. 61 kilobyte itu di sini bisa sampai 104 petani itu masih 60 kilobyte di sini. 61 kilobyte itu bisa memuat 106 petani, jadi masih tergolong kecil ya untuk diupload di aplikasi simultan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kode-kode yang tadi sudah disinggung, dan ini adalah rumus Excel, rumus jenis kelamin dan NIK dari NIK. Kita akan lanjut mungkin di video selanjutnya untuk membahas ini ya, terpisah agar lebih enak dan lebih panjang dan lebih rinci juga penjelasannya. Jadi seperti itulah, sekian dari saya. Jika ada kurangnya bisa ditambahkan di kolom komentar, jika ada salahnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa di video selanjutnya ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Dadah, terima kasih.